Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti memiliki kekurangan. Ada yang menjadikan kekurangannya penghalang hidup, ada yang menjadikannya inspirasi. Kisah ini menunjukkan orang yang keluar dari batasannya untuk menjadi inspirasi. Mereka hanya butuh ketukan cinta. Tapi sayang, ayo cepat. Ayah sedang menunggumu. पत्तों पे बारिशें ठहरी हुई हैं, थपथपा दो चल पड़े, रस्तों पे ख्वाहिशें रुकी सी हैं, पंख दे दो उड़ पड़े, रुक रुक के थोड़ी निकलती है बातें, चुप चुप के फिर भी सब कहती है आंखें, और ख्वाब है कि ना रुकते जरा से, प्यारी है सबकी तब की Halo? Natapki, kau ada di mana? Pertemuannya akan segera dimulai. Iya. Hari ini pemuda dan pemudi yang siap menikah berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Aku akan membacakan biodata lelaki dan gadisnya. Kami persilakan untuk kedua keluarga saling bicara. Kita akan lihat hubungan siapa yang cocok dengan siapa. Putri Pasarma, kulit putih, tinggi 160 cm, lulusan SMA, usia 22 tahun. Yang tertarik silahkan angkat tangan. Dan silakan untuk bicara dengan keluarga Pasarma. Putra Papata, usia 33 tahun, punya usaha pakaian sendiri, istri pertama meninggal dunia. Yang tertarik boleh mengangkat tangan. Silakan berdiri dan bicarakan dengan keluarga Papata. Putri Pak Catur Fedi, dia gadis yang sangat cantik, lulusan sarjana, dan ayahnya adalah agen rumah. Yang tertarik silakan angkat tangan. Ayo, sekarang katakan, siapa yang mau menikahi Nak Tapki? Siapa yang mau menjadikan anak manis ini menantu di rumahnya? Ada apa ini? Kenapa semuanya diam? Gadisnya dari keluarga baik, dia cantik, lalu apa masalahnya? Tuan Kisorilal, tolong biarkan saja. Semua punya pilihan masing-masing. Kami ini bisa apa? Mari, Nak. Hei, tunggu dulu Pak Catur Fedi. Biarkan saja Pak Kisori. Kita semua tahu apa masalah dengan putrinya. Pandangan mata saja tidak cukup, Pak Kisori. Kenapa membuat kami semua malu dengan mengundang mereka ke sini? Meski dia itu adalah agen rumah, dia hanya makan komisi orang. Jika makan komisi orang, Tuhan pasti akan menghukumnya. Karena itu, putrinya... Sudah cukup, Paman. Berapa lagi?
Ayahku diam sejak tadi bukan berarti Anda bisa mengatakan hal itu. Iya, bicaraku gagak. Mungkin ini kekurangan bagi kalian, tapi bukan bagiku. Masalahnya bukan di otak atau di hati, tetapi di lidah. Karena itu bicaraku gagap seperti ini. Tetapi pekerjaanku tidak akan terhenti. Tidak kan, Ayah? Apa pemikiran kalian mengenai aku? Apa pendapat kalian? Aku tidak akan peduli. Jika kalian mengejek ayahku, aku kita tidak akan pernah kemari lagi, Ayah. Jika aku tidak menikah, maka tidak perlu menikah. Jika bicaraku lancang, maafkan aku. Maaf. Kalian lebih tua. Dan ayahku mengajariku hormat pada yang lebih tua. Terima kasih banyak. Ayo, Ayah. Sebentar, Nak. Sebentar, Pak Caturvedi. Pak Misra, tolong kemari. Pak Misra, selama 2 tahun kalian kemari, putramu sulit menemukan jodoh. Dia gadis baik dan berhati bersih. Kalian lihat kan? Memang benar, Pak Kisorilal. Kami akan bicara dengan putra kami dulu. Setelah itu kami akan beritahu. Salam. Pak Caturvedi, ini biodata dan foto pemudanya. Simpan saja. Baik. Kami permisi dulu. Atas bantuannya, terima kasih banyak. Salam. Salam, Nak. Ayo, Nak. Katanya mau dibicarakan dulu. Ayah rasa mereka sudah memutuskannya dan memberitahu kita. Makanlah manisan ini. Asam manis. Ayah ini sedang kesal, Nak. Dan kau menyuruh ayah makan manisan. Ayah selalu bilang amarah itu penyakit, di mana darah kita terbakar, tetapi orang lain tidak tahu. Sudah cukup marahnya, makan dulu sedikit. Ayo makan. Nah, ayah tidak mengerti kenapa orang membesar-besarkan kelemahan kecilmu. Dari mana ayah dapatkan pemuda yang baik untukmu? Permisi. Bisa bantu kami menemukan pemandu wisata di sini?
Kami ingin mengetahui mengenai Taj Mahal indah ini, tapi tidak ada pemandu wisatanya. Tanyakan saja di tempat lain, Pak. Kami ini sedang pusing. Maafkan aku. Tunggu dulu, aku akan memberitahu Anda. Taj Mahal dibangun tahun 1632, diperlukan 20.000 pekerja untuk menyelesaikannya dalam 22 tahun. Taj Mahal merupakan simbol cinta yang dibangun oleh Raja Mughal Shah Jahan demi mengenang istrinya Mumtaz Mahal. Karena itu namanya Taj Mahal. Ini merupakan simbol cinta di mana dia memberitahu kita, meski tidak semua beruntung, tetapi pasti ada seseorang yang bermimpi untuk menjadi pendamping hidupnya. Suatu saat nanti dia pasti akan datang. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ayah, mereka sudah mengerti. Mau aku jelaskan lagi? Andai saja perkataanmu menjadi kenyataan, nak. Semoga kau mendapatkan pria yang ingin menjadi pendamping hidupmu. Pasti akan aku dapatkan, Ayah, dan itu pasti. Saat aku mendapatkannya, pertama aku akan memberitahu kepadanya. Lihat, ada yang akan membangun Taj Mahal untukku. Mari, kita harus jelaskan pada pendamping hidupmu ini. Ayo, nak, ayo. Berikanlah pasangan hidup untuk putriku. Lakukan sesuatu hari ini. Ayah dan anak ini kemana saja? Cuci tangan dulu. Ibu! Cuci tangan dulu, ayo. Anak tidak pernah dihargai. Wah, Punam. Hari ini kau masak makanan kesukaanku. Hebat sekali. Bagaimana? Apa ada berita baik? Punam, buatkan makanan dulu. Aku ini lapar sekali. Ayo cepat. Katakan apa ada kabar baik. Ada sesuatu, Punam. Ada sesuatu. Bahkan, ini adalah hari yang sangat baik. Benar kan, Tapki? Saat giliran Tapki ada 4 keluarga yang angkat tangan. Hah? Dan semuanya itu dari keluarga baik-baik. Benar kan tadi begitu, Tapki? Bahkan, aku dan dia merasa bingung sekali harus menerima atau menolak siapa. Aku tidak mengerti. Jadi semuanya serba canggung. Tapi untung saja kami bertemu dengan Pak Misra, ya kalau tidak salah. Dan bicara dengannya. Katanya nanti sore dia akan memastikannya dengan kita. Oh iya? Jadi ya anggap saja sudah setuju, sudah pasti. Sungguh? Ya, kita harus segera siapkan pernikahan putri kita. Tapi Punam, berikan aku segelas air dulu. Iya akan aku bawakan. Ayo cepat. Ayah, aku tidak akan cepat pergi dari rumah ini. Tidak baik berbohong pada orang yang ayah cintai. Jangan sembunyikan sesuatu. Ibu, hari ini aku juga gagal. Tidak ada orang yang mengangkat tangan. Orang yang ayah bicarakan ini, Misra, mereka juga akan menolak. Ibu, kenapa ibu cemas? Sebenarnya aku tidak ingin pergi dari rumah ini. Aku mau di sini dengan kalian. Jangan sedih, Ibu, dan makanlah manisan ini.
Kalian selalu saja menganggap semua ini hanya lelucon. Kalau putriku sampai tidak mendapatkan jodoh, itu bukan lelucon. Kalau sampai tidak ada yang mau menjadikan putriku sebagai menantunya, itu juga bukan lelucon. Semua ini hanya karena bicaranya yang gagap. Walau kau ingin hidup di sini seumur hidup, tapi ibu dan ayahmu tidak akan hidup selamanya, Nak. Punam, semuanya akan baik-baik saja. Tapki kita pasti... Kenapa mengatakan Tapki terus? Namanya bukan Tapki. Saat dia lahir, Wani, namanya adalah Wani. Tapi dengan bercanda, dari Wani namanya berubah menjadi Tapki. Kalian juga membiarkannya. Walau kau tidak mempedulikannya, tapi hati ibu rasanya terbakar saat orang lain menertawakanmu. Saat orang berkata kalau selain takdirnya, lidahnya juga buruk. Kalian mungkin tidak peduli, tapi aku peduli. Aku sangat peduli. Ibu, aku juga peduli. Tetapi bukan dengan ejekan dunia. Jika ibu sedih, aku juga kesal. Nama yang kudapatkan Tapki, kudapatkan dengan kasih sayang. Sejak kecil hingga kini, aku mendapat ketukan. Aku bisa selesaikan kalimatku. Aku selalu mendapatkan ketukan cinta ibu. Nak, beritahu lagunya pada paman. Hah? Joni ya papa, makan gula tidak papa. Kau bohong tidak papa, buka mulutmu, hahaha. Dia melempar bola lalu angka 6. Jika bicara gegap kelemahanku, maka ketukan di punggungku kelebihanku yang selalu kudapat darimu dan ayah. Aku tidak peduli jika tidak menikah, ibu. Tetapi saat aku tidak dapat ketukan ibu dan ayah, hari itu aku tidak Halo? Iya benar. Apa? Iya.
Tentu saja. Baiklah. Punam, telepon dari Pak Misra. Mereka menyukai Tapki untuk putranya katanya. Apa? Besok mereka akan ke sini, membawa putranya Diwakar bertemu dengan Tapki. Aku akan telepon Aditi supaya dia datang besok ya. Aku juga akan telepon Farun di Dubai. Ibu mau makan manisan kan? Bukan hanya satu. Ibu mau 2. Sudah kukatakan, aku akan memberitahumu duluan. Aku akan mendapat yang tertulis dalam takdirku. Terima kasih telah mengirim Diwakar ke dalam hidupku. Sup. Ya, Bu. Sudah menaruh minuman dingin di Bu. kulkas. Tunggu dulu. Samosa, di mana Kalau samosanya? ayah sudah bawakan baru aku taruh kan. Ayah Punam? datang. Punam, Sudah datang. apa semuanya sudah siap? Bagaimana mau siap? Kok saja baru sampai? Kenapa kau jadi cemas begitu? Aku bisa apa? Baru pertama kali ada pemuda yang akan kemari. Aku tidak mau sampai ada kekurangan. Kau itu jangan cemas, semua akan baik-baik saja. Kau selalu menganggap remeh semuanya. Bagaimana? Sudah menghubungi Aditi? Kapan dia akan datang? Nona, uang ini sobek. Kau bilang apa? Nona, uang ini sobek jadi tidak laku. Lihat ke belakang. Kursimu itu juga sobek kan? Lihat ke depan. Suara klaksonmu ini juga rusak. Dan sekarang, coba lihat bajumu. Bajumu juga sobek. Saat semua itu boleh, lalu kenapa uang 50 ini tidak laku? Sekarang simpan uang ini dan jalan saja. Mengerti? Ayah! Kau sudah datang, nak. Ayo cepat masuk. Sejak tadi ibumu itu menanyakanmu terus. Pasti ada pekerjaan. Jadi cepatlah masuk. Ayo. Iya, Ayah. Ayo cepat masuk. Iya, Ayah aku mau sudah telepon dulu. datang. Ibu di mana? Ibu? Ibu? Aditi, kau sudah datang. Iya, Ibu. Katakan satu hal. Bagaimana wajah kakak ipar? Sup suka fotonya. Ayo kau tunjukkan. Ayo tunjukkan. Aku tidak mau. Hei, Sup, jangan macam-macam denganku. Tunjukkan foto kakak ipar padaku. Sup. Aditi, Kata Haki. Kakak, Iya. kakak menyembunyikan hal ini dariku. Iya, Aku tahu kabar sabar, ini dari sabar. ayah. Setidaknya kakak Sebentar, beritahu aku kakak kan akan berbicara. siapa pemuda itu dan Iya. bagaimana dia. Iya, sebentar. Ayo kakak katakan. Kau berhenti dulu. Sup tidak mau menunjukkan fotonya pada aku, Kak. Diam dulu. Tunggu dulu. Kakak, pernikahanmu. Dengar, Kak, aku punya kejutan untukmu. Tutup matamu. Ayo cepat tutup matamu. Jangan curang ya. Kataki. Sepatu? Kakak suka hak tinggi kan? Jadi aku membelikannya. Suka tidak? Iya, sangat suka. Pokoknya kakak harus pakai sepatu ini saat mau kencan dengan kakak ipar. Aditi. Aduh, telingaku sakit, Kak. Kakak, kami semua bahagia untukmu. Dan kami semua menantikan hari ini tiba, Kak. Tapi aku tidak. Sekarang kau kenapa? Apa kau tidak senang? Hubunganku akan diresmikan. Kenapa? Jika kau pergi, siapa yang akan dengar kisah pertandingan kriketku nanti? Siapa yang akan bantu aku dalam pelajaran? Dan siapa yang akan masukkan bubuk coklat dalam susuku? Tidak, kakak. Pandanglah aku. Sup?
Apa kau pikir kakak akan tega meninggalkan kalian semua? Aku membaca banyak buku dan koran. Tetapi aku belum menemukan nama orang yang membuat aturan gadis harus pergi dari rumah orang tuanya setelah mereka menikah. Jika saja aku temukan, pasti aku akan... Janji. Aku janji aku akan menelponmu dan mendengar kisah kriketmu setiap hari dan meminta ayah untuk memasukkan bubuk coklat dalam susumu. Dan kau tidak sedih kalau aku pergi, kan? Aku tidak peduli dengan yang lainnya, tapi aku ingin kakak. Lelucon gajah dan semut. Aditi, Iya? aku akan beritahu lelucon gajah dan semut padamu. Katakan. Suatu hari, seekor gajah berjalan di hutan. Lalu? Kau tahu ada semut jatuh ke atasnya. Kau tahu apa kata sahabat semut yang ada di pohon itu? Kau mau tahu dia bilang apa? Dia bilang apa? Ayo kelitiki dia, kelitiki dia, kelitiki dia. Mari, mari. Punam, mereka sudah datang. Cepat kemari. Salam. Silahkan aku menantikan kedatangan Anda. Silakan. Mari. Terima kasih. Nah, Aditi, pihak pemudanya datang. Cepat kau ajak Tapki kemari. Salam, Paman. Salam, Nak. Salam, Bibi. Salam, Nak. Kalian sudah bertemu dengan Tapki, kan? Iya, Nak Tapki terlihat lebih cantik hari ini. Diwakar di mana? Dia sedang membayar supir bajai. Itu dia datang. Salam Paman. Salam, Nak. Salam Bibi. Salam. Ayo, Nak. Kau temui Tapki dulu. Ayo. Dia lebih pendek dari anakku. Semoga dewa merestui pasangan kalian dan semoga kalian selalu bahagia. Kakiku sakit, haknya tinggi. Mulai sekarang tidak usah pakai sepatu tinggi lagi. Kau bahagia dengan perjodohan ini, kan? Iya, Bu. Sekarang semuanya akan berjalan dalam hidupmu dengan tersendat-sendat. Terima kasih Diwakar untuk masuk dalam kehidupanku.